selalu kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Tak lupa juga salawat dan salam juga teriring juga keselamatan kepada keluarga dan sahabat baginda Rasulullah serta kita para pengikutnya hingga akhir zaman. Yang terhormat Ibu Dina Rizal Hadamadik selaku Ketua IKBI PT Perkebunan Nusantara 13, yang terhormat Ibu Yusnidar Hayamuddin Panjaitan selaku Wakil Ketua IKBI PT Perkebunan Nusantara 13, dan yang terhormat Ibu Nani Yudi Kristanto juga selaku Wakil Ketua IKBI PT Perkebunan Nusantara 13. Dan yang terhormat Ustadz Baihaqi MA selaku narasumber pada hari ini yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita dalam pengajian virtual. Serta ibu-ibu Majelis Taklim Khairunisa yang saya sayangi. Baiklah ibu-ibu, sebelum kita memulai kegiatan ini saya akan membacakan susunan acara pengajian virtual hari ini sebagai berikut. Yang pertama, setelah kita lakukan registrasi dan kita lakukan pembukaan, adalah kita dengarkan tilawah Quran dan sari tilawah, kemudian sambutan Wakil Ketua IKBI PT Perkebunan Nusantara 13, kemudian tausiah yang dilanjutkan dengan tanya jawab, dan kemudian kita doa penutup, dan sebagai penutup kita lakukan foto bersama dan akhirnya penutup. Baiklah ibu-ibu Majelis Taklim Khairunisa yang dirahmati Allah dan kita semua hingga akhir acara ini, untuk acara kita lebih lancar hingga akhir nanti dan selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa taala, marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran, surat Al-Isra ayat 78 hingga 81, yang akan dibacakan oleh Nyonya Miranda dan sari tilawah Nyonya Santi Aditya. Kepada ibu berdua, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila wasakil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana masjuda. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa ahrijni wa ahrijni mukhraja sidqi waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Shadaqallahul adzim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula sholat subuh. Sungguh, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji.
Dan katakanlah, ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar, dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. Dan katakanlah, kebenaran telah datang, dan yang batil telah lenyap. Sungguh, yang batil itu pasti lenyap. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi ibu-ibu pengajian. Demikian tadi ibu-ibu pengajian Khairun Nisa, telah kita dengarkan bersama-sama pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga bagi kita semua yang mendengarkan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara selanjutnya adalah mari kita dengarkan sambutan dari Wakil Ketua IKBI PT Perkebunan Nusantara 13 yang pada saat ini akan disampaikan oleh Wakil Ketua Ibu Nani Yudi Kristanto. Kepada Ibu Nani kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Nova atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allahu Rabbi. Berkat rahmat dan hidayahnya Allah berikan kesempatan kita bisa bersilaturahmi di pengajian Majelis Taklim Khairun Nisa IKBI PTPN 13 secara virtual. Salam serta salawat senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Rasulullah beserta para keluarga dan sahabat-sahabatnya. Beliau yang membawa kita dari kehidupan jahilah kepada kehidupan terang benderang penuh rahmat. Semoga kita terus meneladani Nabi Muhammad dan semoga kelak kita akan mendapat di yaumul kiamat mendapat syafaat Rasulullah. Amin, Allahumma amin. Ibu-ibu soleha, saya mewakili beliau yang terhormat Ibu Risal Hadamani, Ketua IKBI PTPN 13 untuk menyampaikan sambutan ini. Yang saya sayangi Ibu Yus Kayamudin serta semua ibu-ibu yang hadir dari wilayah Kalimantan Barat, Timur, Tengah, dan Selatan. Yang tidak bisa saya sebut nama satu persatu. Ibu-ibu, walaupun agak terlambat, izinkan saya sekeluarga mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Karena ini pertama kali kita mengadakan pertemuan secara virtual setelah Hari Raya Idul Fitri. Semoga amalan-amalan ibadah kita di bulan suci yang telah kita kerjakan dicatat sebagai amalan yang terbaik. Amin. Selain itu, saya menyampaikan terima kasih atas kehadiran ibu-ibu sekalian. Pengajian ini selain menjadi tempat kita menimba ilmu agama, juga bisa menjadikan ajang temu kangen. Sebab kita memang jarang ketemu secara offline dengan ibu-ibu, utamanya ibu-ibu yang dari kebun. Ibu-ibu soleha majelis taklim, sekarang keadaan di negara kita sudah mulai membaik dari COVID-19, Omikron, dan lain-lain. Tapi hendaklah kita tetap waspada untuk tetap menjaga dengan memperhatikan protokol kesehatan di dalam keluarga, maupun di dalam lingkungan kerja suami kita. Harapan kita bersama ke depannya
Mudah-mudahan lebih baik lagi. Juga ibu-ibu insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Mohon maaf pengajian bulan ini terlambat ibu-ibu karena banyak acara yang berbenturan waktunya. Semoga di waktu-waktu yang akan datang terus diberi kesempatan, kemudahan, dan kelancaran. Kepada ibu-ibu yang tidak bisa hadir di pengajian kali ini, semoga di pengajian yang akan datang bisa hadir dan bergabung dengan kita. Tentunya ibu-ibu yang belum bisa hadir ada kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan. Doa kami semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kepada Bu Aning CS yang bertugas, utamanya ibu-ibu bidang pendidikan, terima kasih atas kerjasamanya dan kekompakannya dengan tim sehingga pengajian ini terselenggara dengan baik. Perlu ibu-ibu ketahui bahwa biasanya yang woro-woro dalam kegiatan ini Bu Dede ya. Sekarang diganti Bu Teguh karena Bu Dede ikut Pak Dede pindah tugas ke Plehari. Mungkin Bu Dede hadir. Terima kasih Bu Dede, khususnya kader-kader bidang pendidikan sudah tampil semakin baik berkat didikan ilmu dari Bu Dede. Wabil khusus kepada yang terhormat Ustadz Baihaqi, MA, saya mewakili Ibu Ketua dan segenap ibu-ibu IKBE PTPN 13 mengucapkan terima kasih atas kesediaan Ustadz Baihaqi meluangkan waktunya bisa hadir memenuhi undangan kami guna menambah ilmu agama ibu-ibu yang hadir mengisi pengajian ini. Yang mana hari ini dengan mengambil tema sepertiga malam cerdaskan otak. Tema yang luar biasa maknanya. Di mana kita tahu sepertiga malam itu adalah waktu selain mencerdaskan otak juga waktu yang mustajab. Namun kita masih kurang bersegera untuk mengerjakannya. Saya ingin mengutip sedikit ayat yang dibacakan oleh Bu Miranda dan Bu Helta, surat Al-Isra, yaitu memperjalankan di malam hari. Di dalam surat tersebut disebut sholat subuh dan sholat tahajud. Insya Allah, kalau nggak salah, yang apabila kita kerjakan akan disaksikan oleh para malaikat Allah. Allahu a'lam bishawab. Jadi alangkah baiknya kita dengarkan langsung dan akan dijabarkan oleh Ustadz kita. Harapan kami semua semoga selepas Ustadz Baihaqi memberikan tausiahnya yang merupakan siraman rohani bagi kita semua ibu-ibu PTPN 13, insya Allah nanti kita bisa lebih baik lagi sholatnya dan menerapkan ilmunya dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian Ustadz dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila mana ada tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada Ibu Nani Yudi Kristanto atas sambutan yang disampaikan terkhusus pada acara pengajian virtual hari ini. Ibu-ibu pengajian Khairun Nisa yang saya hormati dan saya sayangi, acara selanjutnya adalah mari langsung kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh narasumber kita pada hari ini, Ustadz Baihaqi MA, dengan tema yang sudah kita sepakati bersama adalah sepertiga malam cerdaskan otak. Dan alhamdulillah saya ingin menyapa Pak Ustadz, bisa didengar suara kami Pak Ustadz? Sedikit berisik ya Pak Ustadz. Ya. Ini masuk Bu? Ya. Oke. Masuk ya? Ya, saya dengar. Ya, baik, sudah terdengar suara Pak Ustadz. Baik. Baik. Ibu-ibu majelis talim yang dirahmati Allah, alhamdulillah Ustadz Baihaqi sudah ada bersama kita hari ini. Sebelum kita mendengarkan penyampaian tausiah yang luar biasa ini nanti, izinkan saya akan menyampaikan profil narasumber kita pada hari ini sebagai berikut.
nama narasumber adalah Ustadz Baihaqi MA. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 4 Juni tahun 1982 dan saat ini pendidikan beliau adalah S2 di Universitas Islam Negeri Malang dan kemudian juga saat ini juga sebagai mahasiswa pasca sarjana S3 program doktor ya di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Ya, dan saat ini beliau adalah dosen di Institut Agama Islam Negeri IAIN Pontianak. Benar ya Pak Ustadz ya? Iya, betul. Ya, baik. Demikianlah tadi Ibu-Ibu sedikit perkenalan kita dengan narasumber, karena tak kenal maka tak sayang ya Pak Ustadz. Nah, sebelumnya nanti saya akan sampaikan kepada Ibu-Ibu semua apabila dalam pemaparan Ustadz nanti Ibu-Ibu ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, kami persilakan langsung mengisi pertanyaan di kolom chat yang telah tersedia. Baiklah Ibu-Ibu, tidak berlama-lama lagi, marilah kita dengarkan tausiah pada hari ini kepada Ustadz Baihaqi MA, kami persilakan. Baik, terima kasih. Masuk ya. Tadi pakai headset berisik katanya. Mohon maaf, saya baru selesai kuliah ini, maka bajunya pakai lengan pendek Bu Eva. Dan Ya, Bu Nani, mohon maaf. nggak apa-apa Pak Ustadz, silakan. Ya tentu masih ada kopiah putih yang biasa saya bawa terus. Kalau tidak nggak pakai kopiah saya ini. Karena lagi di kelas di Surabaya. Ini pas kebetulan Masya saya lagi Allah. di UIN Sunan Ampel Surabaya. Masya Baik, Allah. saya mulai dengan ungkapan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh man la nabiyya ba'dah amma ba'du. Yang saya hormati Majelis Taklim yang tergabung pada Ikatan Keluarga Besar Istri PT Perkebunan Nusantara 13 yang dalam hal ini diketuai oleh Ibu Dina Rizal Damanik yang tadi diwakili oleh Ibu Nani ya. Beliau belum bisa bergabung sepertinya. Dan pembawa acara Bu Eva dan seluruh yang bergabung pada Zoom meeting pada kesempatan kali ini yang dirahmati dan yang dimuliakan oleh Allah. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu nama, pangkat, gelar, dan jabatannya. Saya sebut saja kaum muslimat yang dirahmati dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita banyak bersyukur kepada Allah dengan anugerahnya kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan. Untuk itu kita bisa berhadir dalam rangka mendiskusikan bersama tema yang kita usung sepertiga malam cerdaskan otak. Ada apa dengan waktu sepertiga malam itu yang hendak kita perdalam sehingga kita akan mempunyai kecerdasan. Cerdas itu dalam artian tidak hanya bisa membaca menulis, tetapi orang cerdas itu lebih mendahulukan persoalan yang besar ditimbang yang kecil. Dan itu salah satunya. Apa yang besar yang hendak kita bicarakan pada kesempatan kali ini, maka kita mudah-mudahan akan bisa kita bahas bersama. Untuk itu tidak lupa sholawat dan salam kita persembahkan ke hadapan ikutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada yang terang benderang. Ibu-ibu yang saya hormati, kita sama-sama mendengarkan pembacaan dari Qori'ah barusan terkait dengan ada apa sih dengan sepertiga malam itu.
barusan dibacakan tentang surah Al-Isra ayat 78 sampai 81 yang membicarakan wa aqimis shalah, dirikan salat liduluki syamsi ila ghasaqil lail, dari tergelincirnya matahari sampai masuk malam hari. Ada apa sebenarnya? Kenapa kita mesti di sini sampai-sampai tadi disebutkan tentang sholat fajar dan sholat tahajud. Betapa pentingnya sholat fajar dan tahajud itu. Ada apa? Karena secara psikologi, ibu-ibu, orang bangun tidur ini maunya itu bermalas-malasan. Ini secara psikologi. Maka kita akan menghadapi persoalan besar sebenarnya. Ibu sering, kalau yang rajin ke masjid itu kan sering mendengar azan subuh. Di mana azan subuh yang dikomandani dan kita dengar itu kan selalu menyatakan bahwa as-salatu khairum minan naum. Wah, ini bahwa sholat itu lebih baik daripada tidur. Tapi bagi orang yang tidak mengerti esensi itu, ya jam-jam subuh itu kan jam paling nyamannya dalam selimut itu. Paling nyamannya kita itu ya lanjutkan lagi tidur. Seperti kata Mbah Suri itu kan bangun tidur lagi. Bukan lalu kita gosok gigi, apalagi kita ambil wudhu dan menyatakan kebesaran Allah, kita bertahajud. Tapi yang terjadi itu kan tidur lagi. Banyak orang itu bangun terkadang sepertiga malam terakhir bukan bangun untuk ibadah, tetapi ke toilet, ke WC itu hanya buang air, habis itu tidur lagi. Itu kebanyakan. Maka kita mau mengungkapkan ini. Kenapa kita temanya tadi mencerdaskan otak? Karena orang yang bangun di sepertiga malam terakhir itu dan menyatakan bahwa dirinya sebagai hamba Allah, dia bertahajud. Tahajud itu kan ada kesungguhan. Betulkah kita ini hamba Allah? Harus dibuktikan kesungguhannya itu. Dan kesungguhan bahwa kita sebagai hamba Allah itu dikala kita sedang asik menikmati kesenangan dunia, tidur. Kan paling mohon maaf lah, ibu-ibu pinginnya berpelukan dengan suami ingin berpelukan dengan istri, tapi kita malah meninggalkan itu dan kita menyatakan bahwa kita ini hamba Allah dan lebih mencintai Tuhan kita ditimbang segalanya. Makanya disebut tahajud itu sesuatu yang sangat besar. Maka saya sebut tema tadi mencerdaskan. Karena salah satu orang yang cerdas itu memilih hal yang lebih besar ditimbang hal kecil. Dunia ini sangat kecil ditimbang akhirat. Sangat kecil. Kalau ukuran waktu kita paling lama hidup di dunia ini, sebutlah 200 tahun. Kalaupun ada. 100 tahun pun kalaupun ada. Bahkan kawan-kawan saya ada yang 46, 47. Kemarin itu ada anggota KPU Jakarta itu, Bang Firian Aziz, masih 46, udah meninggal. Itu memberitahukan kepada kita betapa kecilnya waktu dunia ini, betapa sangat terbatasnya waktu dunia ini. Mungkin ya paling lama 60 tahun, 70 tahun, tapi akhirat selama-lamanya. Orang yang cerdas, dia memilih hal yang abadi ditimbang yang sementara. Memilih hal yang besar ditimbang hal yang kecil. Itu orang cerdas. Sebab itulah. Jadi. Mohon maaf, ada kawan pamitan. Barusan nyampe di mana lupa. Memilih hal yang besar ditimbang yang kecil, memilih hal yang abadi ditimbang yang sementara. Itu orang-orang cerdas. Makanya
cerdas otak itu bukan hanya berhitung matematika, tidak itu. Tapi cerdas dalam hal ini adalah memilih hal yang besar ditimbang yang kecil. Memilih hal yang abadi ditimbang yang sangat sementara. Dunia ini sangat sementara. Sebab itulah ketika kita memilih bangun, kemudian kita sholat. Ingat, wa Qur'anal fajr, inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Bahwa Quran fajar itu ada yang mengartikan letter like-nya membaca Quran di waktu fajar. Tetapi kita tidak diartikan secara literal bahwa Quran itu sebenarnya kalau kita kembalikan pada firman Allah yang lain, surah Al-Baqarah 97, bahwa Quran itu ada di dalam hati Rasulullah. Artinya apa? Cintanya Rasulullah kepada umatnya itu, Bu, hadir dikala umatnya itu bangun di waktu fajar. Makanya waktu terbaik. Maka fajar itu waktu terbaik sebenarnya. Karena sholat subuh itulah kita mempersiapkan diri. Kenapa sholat subuh itu 2 rakaat? Kan nggak pernah dibahas itu. Kenapa sholat subuh 2 rakaat? Karena asal usul kejadian manusia itu ada pada manusia itu sifat baik dan sifat buruk. Semua kita. Ibu, kalau sifat baiknya itu penyantun, ada. Ingin menyayangi suami. Tapi sifat buruknya marah sama suami. Ada itu, ada semua itu. Nah, seperti itulah. Maka subuh itu, Bu, kita mempersiapkan. Maka sebelum subuh, kita tahajud dulu. Untuk apa? Kita akan menyongsong kehidupan yang sesungguhnya di pagi hari. Ini kita mulai, maka sebagian, mohon maaf, sebagian kalangan, kan ada sholat subuh itu, kenapa mesti pakai kunut? Ini bukan persoalan khilafiyah sebenarnya. Kalau mengerti esensi subuh itu kenapa mesti kunut? Karena Allah menjadikan pada kita ini, pada dalam diri kita sendiri ini, ada yang baik, ada yang buruk. Yang baik dan yang buruk itu selalu berperang. Contoh, hari ini juga berperang. Jam segini ini enaknya tidur siang ini sebenarnya. Bukan kita melakukan Zoom meeting, bukan melakukan kajian. Jam segini enaknya udahlah tidur siang. Tetapi kita memilih sekarang ini untuk apa? Zoom meeting. Nah, di sini saja sudah ada ini. Ketidakkompakan dalam diri kita. Ingin begini, ingin begitu. Apalagi waktu subuh coba. Pingin ini, pingin itu. Tidur lagi apa sholat ya? Tidur lagi apa sholat ya? Itu dua entitas yang selalu ketemu. Makanya dalam diri kita itu ada baik, ada buruk. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dianya Allah yang mengilhamkan kepada setiap diri kita. Ada yang pembangkang, fujur. Ada yang terpelihara, takwa. Yang takwa dengan fujur ini selalu dia berperang. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW berperang dengan kafir Quraisy, ketika itu beliau setiap sholat 5 waktu itu kunut nazilah. Kunut minta tolong kepada Allah untuk dimenangkan dalam peperangan. Nah, kenapa subuh kita juga kunut? Karena sesungguhnya kita berperang di mana Nabi Muhammad SAW juga pernah menyatakan, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kami baru selesai dari perang kecil menuju perang besar. Selesai perang Badar yang dalam sejarah Islam itu disebut perang paling besar dalam sejarah Islam. Beliau menyebutkan baru selesai dari perang kecil menuju perang besar. Sahabat bertanya, "Mahia ya Rasul, perang apa yang lebih besar ditimbang perang Badar itu?" Jihadun nafsi, berperang dengan diri sendiri. Nah, ini yang paling berat. Pagi-pagi itu kita berperang dengan diri sendiri, ini yang paling berat. Ketika kita bangun, dengar sayup-sayup basah, sayup-sayup kering di telinga kita. As-salatu khairum minan naum. Kata muazin dekat surau. Ada apa dekat rumah kita surau itu? Menyatakan as-salatu khairum minan naum. Coba kita tanya dalam hati diri kita. Ada itu ungkapan subuh gitu. Tapi nanti muncul suara yang fujur, yang pembangkang itu.
masih lama basuh, tidur lo sebentar lagi. Yang ujung-ujung banyak orang kebablasan terkadang itu. Apa sebab? Karena kita kalah berperang dengan yang kotor, dengan yang mohon maaf, dengan yang pembangkang itu. Sebab itulah ketika kita sudah melatih diri kita ingin menjadi orang yang lebih cerdas, tahajud. Bangunlah. Makanya sebenarnya Ramadan itu kan bulan latihan. Saya teringat Ramadan. Kita semua setiap Ramadan menjelang subuh bangun semua. Untuk tahajud. Bukan untuk makan sahur. Kita sebenarnya itu latihan. Agar supaya terbiasa selama sebulan penuh kita terbiasa bangun sebelum subuh, bangun sebelum subuh. Agar supaya sebelum subuh kita bangun, cuman ganti. Karena kebiasaan kita ini suka dengan kesenangan dunia. Kesenangan dunia itu bab pertama adalah makanan. Disuruh makan oleh Allah. Makan dulu. Nanti di Ramadan, enggak usah makan, kita tahajud. Disitulah yang disebut sepertiga malam mencerdaskan. Itu mencerdaskan otak. Otak kita itu nanti berpikirnya baik. Apa sebab? Tahu tujuan hidup itu untuk apa. Rupanya tujuan hidup itu bukan untuk hidup hari ini. Hari ini sebentar saja. Sebentar saja. Bisa saja kita, ya mungkin 20 tahun lagi, 30 tahun lagi. Udah selesai. Habis itu hilang cerita kita. Sebab itulah kita berharap kepada Allah dengan tahajud yang hukumnya nafilatal lak, sunnah bagi kamu. Asa ayyab'atha rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan kita oleh Allah diangkat di makom yang terpuji. Makom yang terpuji itu kita diangkat menjadi hamba Allah yang solihin. Kalau sudah ditetapkan oleh Allah sebagai hambanya yang soleh, insya Allah. Akhirnya, kalau sudah sering kita bermunajat kepada Allah, hati kita menggantungkan hidup kita kepada Allah. Dimulai dari tahajud, tunggu. Setelah tahajud, nanti ada Bu. Tahajud itu paling baik seperti tarawih yang ya dua rakaat, satu salam, 2 rakaat, 1 salam. 4 salam. Itu dianjurkan karena Nabi Muhammad SAW itu sholat malam itu biasanya 4 malam, berarti 8 rakaat ditambah witir. Witir itu sholat penutup sholat malam. Habis itu nunggu subuh. Setelah azan, yuk kita sholat sunnah sebelum subuh atau sholat fajar itu. Barulah nanti kita sholat subuh. Terasa lebih, apa sebab? Karena kita mempersiapkan diri. Coba, Ibu Eva mempersiapkan acara ini. Dengan Ibu yang masuk udah Zoom begini, lebih nyaman mana? Lebih nyaman orang yang mempersiapkan. Sama dengan hidup itu. Hari ini kita akan hidup. Dari mulai sebelum terbit fajar, sampai nanti kita akan tidur kembali. Coba dipersiapkan, apa saja. Terbiasakan. Saya tadi, ini undangannya ini, menyebutkan lampirannya ini rondon acara. Kita ini terkadang kebiasaan hidup nggak membuat rondon hidup, Bu. Bu Eva pernah buat rondon hidup hari ini. Subuh, coba. Kalau kita subuh bangun, tahajud, kita bangun. Apa saja agenda hari ini? Ya Allah, pertama saya akan memujimu. Saya akan menyembahmu. Sholat subuh. Habis sholat subuh, saya cuci piring, saya cuci pakaian, masak nasi. Habis itu mempersiapkan untuk suami dan anak. Habis itu mereka berangkat, nonton sinetron dulu lah. Yang tak kerja Bu. Yang kerja berangkat kantor. Mama yang tak kerja ibu rumah tangga betul. Nonton sinetron. Sampai jam berapa? Sampai jam 10. Jam 10 saya mau nyetrika baju suami. Sampai jam 12 sholat, istirahat siang. Bangun jam 3 nyambut suami datang. Itu teragendakan. Suami datang, apa menunya? Masa ini, masa itu. Kalau sudah dipersiapkan, Bu. Enggak. Suami datang habis maghrib, saya mau ngajak jalan-jalan nih anak nih. Atau suami mau tak mau pokoknya saya harus keluar.
harus refresh. Masa saya seharian ada di rumah terus, teragendakan. Kalau itu hidup udah teragendakan, nyaman. Kan banyak orang ini. Hidupnya tak teragendakan. Mau apa? Bingung. Apa sebab? Nggak ada persiapan. Nggak punya rondon. Kenapa nggak punya rondon? Karena bangunnya pun subuh lewat. Jangankan subuh, duha pun udah lewat terkadang. Kalau udah begitu gimana hidup? Nggak ada kesungguhan. Maka dari itulah kita disuruh mempersiapkan. Ini orang cerdas itu, Bu, orang yang udah mempersiapkan hidup. Kita ini kan, coba apa sih bedanya dengan orang-orang hebat yang sampai punya jabatan itu? Apa sih? Coba, tubuh kita satu, mereka juga satu. Otak kita satu, kepala kita satu, mereka juga satu. Apa? Waktu yang diberikan oleh Allah sama 24 jam. Kok bisa mereka hebat ya? Kok saya enggak? Apa sebab? Karena mereka cerdas menentukan, memilah dan memilih waktu yang hendak mereka kerjakan. Nah, kita enggak terkadang asal hidup, yang penting makan, yang penting dengan suami. Itu orang tak cerdas itu. Maka kita berharap kepada Allah, dengan begitulah maqamam mahmuda kita diberikan oleh Allah. Sembari ini kan berdoa, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasir. Wahai Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar. Keluarkan aku ke tempat keluar yang benar. Jadikanlah ya Allah dari sisi Engkau sultanan nasir. Kekuatan yang menolong, sultan yang menolong. Artinya apa? Orang yang sudah tahu bahwa di balik semua usaha itu ada Allah. Dia berharap apa yang dikerjakan itu benar menurut Allah. Kalaupun salah, dia dipalingkan oleh Allah. Itu yang disebut Allahumma adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasir. Sehingga kita menjadi orang yang benar. Kalau udah masuk benar, keluar ke tempat yang benar, insya Allah kita menjadi orang yang benar. Idza ja'al haqq wa zahaqal batil. Kalau sudah yang betul sudah datang, lenyaplah yang batil. Innal batila kana zahuqa, karena sesungguhnya yang batil itu pasti lenyap. Ujung-ujung apa? Sifat fujur yang ada pada diri kita, yang pembangkang dalam diri kita. Mulai sedikit dia mulai tertekan. Yang nampak yang mana? Yang nampak yang takwa. Dan itu butuh dipersiapkan, bukan bin selabin itu. Maka orang tua kita dulu itu buat pepatah, Allah bisa karena biasa. Nggak bisa tiba-tiba kita langsung diterima oleh Allah. Enggak, bertahap, step by step. Umpama malam ini ya Allah saya bisa bangun, hanya bisa sholat 2 rakaat. Enggak masalah. Ditimbang roboh kan ada orang baru bangun pertama itu ngantuknya luar biasa. Sambil Allah sholat tahajud. Pertengahan sholat mau roboh. Kenapa? Ngantuknya luar biasa. Tapi diperangi. Nah, kita butuh itu. Maka orang cerdas itu, ingin saya katakan, dia lebih memilih hal yang besar dibanding yang kecil. Dia memilih hal yang abadi ditimbang yang sementara. Dia memilih hal yang lebih baik untuk dirinya. Seperti apa orang cerdas? Dia sudah mempersiapkan hidupnya sebelum kehidupan itu datang padanya. Kehidupan akan dimulai setelah subuh. Pekerjaan akan dimulai setelah subuh. Sebelum pekerjaan, semua sudah saya haturkan kepada Allah. Ya Allah, hari ini ya Allah, rondon acara hidup saya. Ya Allah, tunjuki hamba. Ya Allah, mudahkan urusan hamba. Ya Allah, masukkan aku ke tempat masuk yang benar. Keluarkan aku ke tempat keluar yang benar. Jadikanlah ya Allah dari sisi Engkau kekuatan yang menolong hamba, sehingga kami menjadi orang yang benar. Engkau menyatakan ketika yang benar yang datang, maka lenyaplah yang batil. Ya Allah, terimalah hal yang akan hamba kerjakan pada hari ini. Sehingga semua apa yang saya persiapkan, ya Allah, teragenda dengan baik. Dan semua berjalan sesuai dengan
rencana hamba sesuai dengan rencana yang telah engkau ridhoi. Aduh, kalau udah begitu, Bu, nyaman hidup itu. Tinggal kita syukuri, Bu Eva. Rondonya pertama mempersiapkan makanan suami dan anak. Udah selesai, ya Allah, saya nak nyiapkan ini makanan ini untuk suami dan anak. Bismillahirrahmanirrahim. Ibadah loh, Bu. Dikira bukan ibadah apa? Selesai kita mempersiapkan ini dimakan oleh suami kita, oleh anak kita. Alhamdulillah suami dan anak saya bahagia karena makan makanan saya. Ya Allah, terima kasih. Artinya apa? Orang cerdas itu pingin semua apa yang dikerjakan itu nilainya ibadah, bukan hanya pujian suami dan anak. Ini kan enggak Pak? Enggak enak, Mak, kata anaknya. Kau nih udah capek-capek mama nggak dihargai. Kenapa? Jangan-jangan nggak enak karena kita lupa tadi bermohon kepada Allah. Kita buat yang tadi agenda hari ini apa saja disusun. Kalau nggak hafal dicatat saja nggak apa-apa pagi-pagi. Ya Allah, kita saya hari ini. Besok buat lagi. Sehingga kita bermakna hidup itu. Jangan hanya acara begini ada rondonnya. Lalu acara hidup kita. Masa nggak ada rondonnya? Jangan-jangan ngalir saja. Saya punya rondon acara. Saya udah bikin tadi dari subuh. Ya Allah, saya mempersiapkan makalah. Nanti jam sekian, ya Allah, saya presentasi. Ya Allah, tolong, ya Allah, presentasi saya lancarkan. Selesai nanti jam 10 sekian, Prof ini saya juga presentasi. Ya Allah, lancarkan. Habis itu, ya Allah, saya mau istirahat siang. Bentar saya sholat, saya ngisi seminar. Saya udah katakan seminar. Nanti sore, ya Allah, udah selesai. Saya pengen jalan-jalan. Terserah mau kemana. Kalau kawan ngajak, ya monggo. Kalau enggak, saya jalan sendiri, nggak masalah. Yang penting begitu. Malam nanti saya mempersiapkan makalah untuk besok. Udah ada semua, Bu. Sehingga kita udah punya agenda. Hari ini udah teragendakan. Nah, itu harus dibikin. Maka saya sering menyatakan ke jamaah yang di rumah Melayu itu, mohon maaf, Bapak Ibu, orang yang cerdas itu adalah orang yang mempersiapkan agenda hidupnya mulai sebelum terbit fajar. Nah, inilah, maka muncullah tema sepertiga malam mencerdaskan otak. Nah, itu yang hendak kita aplikasikan perintah ayat ini, Pak. Aqimi sholat, dirikan sholat liduluki samsi, dari tergelincirnya matahari ila ghasaqil lail, sampai pertengahan malam. Nah, karena apa? Nanti Quran itu akan turun. Apa Quran itu, Bu? Petunjuk. Orang yang sering rajin sholat tahajud, datang petunjuk dalam dirinya itu. Jadi tenang hidup itu. Ini pengantar awal dari diskusi yang akan kita bangun pada kesempatan kali ini dengan tema yang tadi kita tentukan, bahwa sepertiga malam cerdaskan otak. Mudah-mudahan dengan begini kita ada keinginan, ada kesungguhan. Yuk bangun sepertiga malam, yuk jadikan kebiasaan agar supaya hidup kita lebih berarti, hidup kita lebih bermakna, sehingga selesai nanti kita hidup di permukaan bumi ini, tinggal kita petik dan kita tuai hasilnya di negeri akhirat yang abadi. Demikian Bu Eva dan ibu-ibu yang lain, mohon maaf, beginilah kalau virtual ya nyamannya kita di mana-mana bisa ketemu. Cuman terkadang apa ya, kata orang, feel in-nya, rasa itu nggak seperti kita ketemu tatap muka gitu. Dan Ibu membayangkan kayak apa nih Pak Baihaqi ini. Karena di virtual dengan yang nyata itu terkadang beda, Bu. Kecuali kemarin yang hadir di Halal Bihalal di PTP 13 mungkin melihat saya gitu. Yang pakai kopiah hitam, sekarang pakai kopiah putih, terkadang saya nggak pakai kopiah. Demikian dulu Bu Eva yang dapat saya sampaikan, kita diskusi saja, lebih enak untuk saling kenal mengenal juga. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa ketemu secara tatap muka, tidak lagi virtual, tapi kalaupun tidak, nggak masalah karena ini media sudah ada, tinggal kita pakai. Kalau kita nggak bisa ketemu dengan orang yang jauh di sana, kita boleh memakai virtual dengan begini. Terima kasih, Bu Eva. Monggo. Ya.
Alhamdulillah, jazakallah khairan Pak Ustadz. Jadi alhamdulillah materi yang Ustadz sampaikan saya pribadi ya sangat mengena ya Pak Ustadz ya. Jadi memang banyak tantangan-tantangan, berjihad karena diri sendiri itulah yang paling sulit. Dan alhamdulillah ibu-ibu pengajian Majelis Taklim Khairun Nisa, demikian tadi sedikit pemaparan dari Ustadz Baihaqi tentang tema kita bahwa sepertiga malam mencerdaskan kota. Dan selanjutnya kita adalah ke sesi tanya jawab. Nah, saya melihat di sini barangkali ibu-ibu sedang mempersiapkan pertanyaan, namun untuk pertanyaan pertama kami dengan hormat mempersilahkan barangkali kepada Ibu Ketua atau Ibu-ibu Wakil Ketua ingin ada pertanyaan yang ingin disampaikan berkenaan dengan tema pada hari ini. Untuk yang pertama saya persilakan, saya berikan kesempatan kepada barangkali Ibu Dina, Ketua IKBI, sudah bergabung dengan kita dan ada yang ingin dipertanyakan. Kami persilakan Ibu. Ya, belum ada nampaknya ya Pak Ustadz. Saya lemparkan lagi, barangkali ada pertanyaan dari Ibu Wakil Ketua, Ibu Yusnidar Hayamuddin Panjaitan. Barangkali ada yang ingin dipertanyakan Ibu, kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Nova. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya pertanyakan dari pemaparan yang tadi Ustadz sudah sampaikan, ada sedikit yang mau saya tanyakan berkaitan tentang amalan. Amalan pendamping selain ibadah tahajud yang Ustadz sebutkan tadi itu agar memiliki otak yang cerdas serta kuat hafalan, misalnya tidak mudah lupa dan lain sebagainya, atau adakah amalan zikir untuk mencerdaskan otak, terutama untuk anak-anak kita, anak-anak saya maksudnya Ustadz. Kemudian yang kedua Ustadz, waktu terbaik untuk tahajud itu di jam berapa? Misalkan di sini kan waktu subuh itu di jam 4.15 ke 16 gitu kan Ustadz. Biasanya kalau kebiasaan kami di sini itu membangunkan anak di tahajud itu makan waktu setengah jam lamanya. Karena dibujuk lagi, dirayu lagi untuk membangunkan tahajud dan sholat subuh ke masjid. Tapi ketika selesai sholat tahajudnya, sudah mendekati azan subuh gitu. Jadi waktu terbaik untuk sholat tahajud itu di jam berapa gitu. Atau karena kan mengejar waktu subuh ke masjid ini kan juga terkadang yang mengeluarkan kendaraan lagi apa segala macam, yang memapah anak-anak lagi untuk turun ke tangga, masukkan ke mobil, itu kan makan waktu, akhirnya si subuhnya ini tadi telat gitu Ustadz. Mungkin itu saja yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa langsung dijawab saja, Langsung ya? Ustaz. Iya. Sambil berjalan. Ya. Iya, Bu. Baik, makasih Bu Yusnidar yang bertanya. Memang orang bangun itu nggak usah membaca saja sudah cerdas. Paling tidak kita sudah bisa mengidentifikasi masalah rumah tangga kita. Anak yang susah dibangunkan. Ini orang yang tak bangun awal itu nggak bisa mengidentifikasi begini, Bu. Ya hidup-hidup itu aja. Bahkan Ibu bisa mencari solusi kan. Muncul pertanyaan Ustadz, kan? Muncul pertanyaan. Jam berapa yang paling nyaman? Sebenarnya waktu sahur. Waktu sahur itu Nabi Muhammad menyatakan itu ya kurang lebih 45 menit dari itulah, dari apa? Dari subuh itu. Kurang lebih kalau dijamkan. Cuman dulu kan tidak ada jam. Nggak ada jam di zaman Nabi. Kurang lebih itu. Kita mempersiapkan diri. Maka setelah selesai tahajud itu,
Dulu kan kita dulu kalau Ramadan tuh habis sahur kan ada imsak yang kurang lebih 7 menit sebenarnya itu. Artinya apa? Setelah selesai ya, tahajud itu nggak langsung subuh, itu memang ada jeda. Kalau kita dekat dengan masjid kan masih bisa jalan kaki. Kalau agak jauh bisa pakai sepeda motor. Pasti terkejar itu, insya Allah. Kalau kita memang betul-betul mempersiapkan. Tetapi ini khilafiyah ya, boleh dipakai boleh enggak. Tahajud itu sebenarnya malam itu dibagi 3. Pertama, sepertiga malam pertama itu sebelum tidur, itu sepertiga malam pertama. Udah malam tuh kan dimulai di maghrib, maka maghrib itu disebut akhir siang awal malam. Maka maghribain, ada 2 maghrib. Apa yang disebut 2 maghrib? Emang maghrib ada 2? Enggak. Maksudnya Tuhan ingin menjelaskan waktu maghrib itulah akhir siang awal malam. Kalau subuh itu akhir malam awal siang. Itu maka disebut 2 maghrib dan 2 masyrik. Mana ada maghrib 2 kali, Pak? Enggak, 1 saja. Cuman mau dijelaskan oleh Allah bahwa maghrib itulah akhir siang awal malam. Subuh itu akhir malam awal siang. Maka kita mempersiapkan diri. Boleh saja, karena tadi malam itu dibagi 3. Yang pertama, sepertiga pertama itu sebelum tidur. Yang kedua, waktu tidur. Dan yang ketiga, bangun tidur. Ini umpama saja. Ustadz, saya terkadang mau bangun tahajud itu menjelang subuh. Nggak bangun, Ustadz, bangunnya udah azan. Sering begitu. Terus, pernahkah ibu bangun jam 12 atau jam 11? Tidur jam 9, Ustadz. Jam 12 bangun. Sebenarnya jam 12 ketika ibu bangun itu udah bisa. Bahkan jam 10 seandainya ibu udah sholat isya, pulang dari masjid jam 8 nyampe rumah. Nonton sinetron, tertidur, bangun jam 9. Itu sebenarnya sudah bisa tahajud. Kalau kita tak bisa lagi bangun menjelang subuh atau waktu sahur itu. Makanya diperbolehkan. Ini soal pendapat ya, khilafiyah. Tapi yang paling bagus itu adalah di akhir menjelang subuh. Apa sebab? Karena tadi orang yang sudah mempersiapkan diri itu insya Allah hidup hari ini pun sudah teragendakan. Sehingga dia tahu. Nah, makanya saya sebut tadi orang cerdas itu bukan hanya kuat hafalan saja sebenarnya. Dia bisa mengantisipasi, dia bisa membuat agenda dan lain sebagainya. Untuk menambah, karena di sini secara letterleknya Bu disebut wa Qur'anal fajr, inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Kita dianjurkan ya secara letterleknya baca Quran sebelum subuh ya. Bu, tolong ini jangan dianggap sepele. Ini bukan tahayul, bukan apa. Ini udah dilakukan penelitian. Di Jepang itu ada buku The Power of Water. Kekuatan air. Rupanya air itu, Bu, air putih itu, air putih biasa. Kalau dibacakan ayat-ayat suci, maka kristal yang ada di dalam air itu menjadi bagus, Pak. Maka Ibu, kalau sholat tahajud, setelah itu selesai ambil air. Ya, ini ambil air. Baca Quran. Niatkan, ya Allah, saya pingin ya Allah meminum air yang saya bacakan Quran ini. Niatkan untuk apa? Kesehatan, kecerdasan. Siapkan itu. Ibu minum, nanti untuk suami, untuk anak. Doakan, ya Allah, saya pingin air yang saya bacakan asma-asmamu, kalam-kalammu, pujian-pujian terhadapmu. Ini menjadi kebaikan bagi diri kita. Kita nggak tahu, Bu. Coba.
kita ini terkadang hanya bisa merasakan sesuatu itu sampai di sini. Yang kita makan, yang kita minum hanya di sini. Ini sebenarnya batas dunia kita ini di sini. Masuk ke sini udah nggak tahu kita ini. Jadi apa, rasanya seperti apa pun nggak tahu. Apakah jadi energi, apakah jadi penyakit nggak tahu. Nah sebab itulah kita berharap karena wa idza maritu fahuwa yashfin, kata Allah, ketika aku sakit, dianya Allah yang menyembuhkan. Kita niatkan. Kita niatkan. Maka biasakan saja ambil air. Maka kan terkadang majelis-majelis taklim, majelis-majelis besar, majelis-majelis zikir, kenapa orang bawa air? Minta bacakan sholawat kiai, habis itu kita minum. Kok nyaman? Karena air itu tergantung apa yang dibacakan padanya. Kalau menjelang subuh, Quran, itu menyaksikan kita. Bacalah. Mudah-mudahan dengan begitu, insya Allah, kecerdasan kita lebih. Saya dulu punya kebiasaan, Bu. Ini pengalaman. Ini kan soal pengalaman, soal kecerdasan otak. Kalau masalah hafalan. Tahun 98 ketika saya hafal kitab Alfiyah di pondok pesantren 98 ya, berapa tahun? 24 tahun yang lalu. 24 tahun yang lalu itu saya menghafal kitab itu ketika saya bangun tidur. Sebelum tidur saya nggak mau. Karena orang yang bangun tidur itu sangat refresh ya. Otak itu. Nah, ketika kita niat menghafal, kita mau belajar, disitulah melekat. Karena memori pertama itu yang paling mudah. Kalau masih kosong apa-apa itu pasti memori pertama yang nampak. Maka terkadang kalau kita punya HP yang menjadi virus itu adalah yang pertama masuk itu menjadi virus. Supaya kita virusnya baik, apa yang ingin kita dengar pertama setelah kita bangun? Nggak ada lain asma-asma Allah. Nggak ada lain kalam-kalam Allah. Ya, disitulah kita bangun untuk apa? Kesungguhan diri kita. Agar supaya kita oleh Allah dipermudah urusan kita masuk ke tempat masuk yang benar, keluar ke tempat keluar yang benar. Insya Allah doakan, Bu. Bismillah. Ya, ambil air setelah sholat, baca Quran. Niatkan. Minumkan ke anak kita. Minum juga untuk kesehatan diri kita. Bukan hanya untuk orang, untuk diri kita. Kita niatkan untuk ya diri keluarga kita. Insya Allah kalau itu rajin, mudah-mudahan tubuh kita, rohani kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat apa? Kalam-kalam suci, pujian-pujian dan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. The power of water. Kekuatan air. Jangan dianggap sepele. Orang dulu itu kalau sakit kan hanya datang ke kiai minta air. Diminum sembuh, dikasih minyak apa udah. Sekarang karena kita ketergantungan dokter, maka sebelum kita sakit atau apa minta disehatkan terlebih dahulu, minta dicerdaskan terlebih dahulu. Insya Allah dengan begitu apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan oleh Allah diistijabah. Melalui apa? Boleh, Bu, kita pakai ayat ini, ya Allah, sesuai dengan kalammu yang ada di dalam kitab Al-Quran, surah Al-Isra ayat sekian. Engkau akan menolong hamba, ya Allah. Kalau memang itu firmanmu yang diperuntukkan untuk umat Rasulullah, ya Allah, tunjukkan kebenarannya, ya Allah. Agar supaya saya lalu menjadi hambamu yang bersyukur. Begitu. Insya Allah. Ya, Bu. Terima kasih Ustaz. Ya. Tapi kalau tadi nggak bisa bangun Ustaz, ada caranya tadi itu. Pas bangun, terbangun itulah, nggak apa-apa. Saya tidur jam 8 Pak Ustaz. Bangun jam 9. Kenapa? Itulah mules. Sekaligus ambil wudhu saja. Nanti ditanya oleh suami, ngapa ini? Kan sudah sholat Isya. Tahajud baru jam 9. Gila, kan udah bangun tidur. Sudah bangun tidur. Karena malam dibagi 3. Pertama, sepertiga pertama sebelum tidur, sepertiga kedua pas tidur, sepertiga terakhir bangun tidur. Saya udah bangun tidur. Meskipun hanya tidur 1 jam, nggak masalah. Tapi yang terbaik tadi, Bu, di waktu
sahur, menjelang fajar itu waktu terbaik. Nah, disitulah saya katakan tadi sama Mbak Evanova itu kan, gimana? Ayo kita bikin rundown acara kita hari ini. Sehingga kita besoknya, saya kemarin acaranya ini. Sekarang apa ya? Saya harus lebih baik nih. Nah, maka disebut oleh Nabi Muhammad, siapa orang yang hari ini sama dengan kemarin, rugi. Siapa yang hari ini lebih baik, beruntung. Siapa yang hari ini lebih jelek, itu bangkrut, itu orang itu sudah. Nah, kita bisa mengevaluasi kapan kalau kita punya agenda-agenda. Coba kita kan bisa evaluasi, 1 minggu bisa kita tulis agenda kita hari Selasa besok. 1 ini, 2 ini, 3 ini. Ada. Rabu kita tulis lagi. Coba setelah 1 minggu, hari Jumat kita lihat. Rupanya yang terbaik hari ini saya hanya hari Senin. Yang lain ya Allah agendanya hanya 2. Itu pun tambah campur marah-marah sama suami. Bisa kita evaluasi diri kita. Itu pentingnya, maka kecerdasan orang sekarang ini, dulu disebut orang hebat itu orang cerdas kalau dia bisa menghafal. Oh, itu hafal kitab ini, kita hebat dulu. Lalu kecerdasan bertambah, tidak hanya menghafal tapi bisa menjabarkan. Udah hebat hafalannya, bisa menjelaskan, kata orang hebat. Belum. Kecerdasan ketiga itu adalah orang yang hafal kuat hafalannya, bisa menjabarkan hafalannya. Yang ketiga, bisa mengevaluasi. Ya, bisa mengevaluasi kapan? Kalau kita bikin rundown acara hidup kita per hari. Lihat 1 minggu. Ya Allah, hari ini saya memang. Itu orang hebat, bisa mengevaluasi. Nanti terus, Bu, coba evaluasi. Setelah minggu terakhir, ya Allah, rupanya minggu terakhir ini kalah saya dengan minggu kemarin. Gimana saya akan perbaiki bulan selanjutnya. Kalau itu terus, Bu, otomatis nggak usah kita bikin buku catatan harian kayak dulu itu. Itu otomatis punya, otomatis teragendakan. Nah, itulah saya sebut bahwa kecerdasan dulu dianggap orang cerdas itu hafalan. Yang kedua, orang itu tidak hanya hafal, bisa menjabarkan. Dan yang ketiga, bukan hanya hafalan dan menjabarkan, tapi mampu mengevaluasi. Tak usah orang kita evaluasi. Evaluasi diri kita sendiri terlebih dahulu, baru nyaman hidup itu. Urusan kita dengan Allah ini, kalau filosofi bunga, Bu, jangan pernah berharap lingkungan kita harum. Jangan pernah. Jadikanlah diri kita seperti bunga. Kalau diri kita sudah seperti bunga, kita harum, otomatis lingkungan kita harum. Coba kita ambil bunga yang harum, taruh di ruangan kita. Kenapa ruangan kita harum? Karena ada bunga harum di situ. Otomatis kalau pribadi kita sudah baik, Bu, insya Allah sekitar kita akan baik. Suami kita baik, istri kita baik, anak-anak kita baik, insya Allah lingkungan baik. Dimulai dengan apa? Pakai filosofi bunga tadi itu. Bunga itu bisa mengharumkan ruangan karena bunganya itu yang harum sehingga bisa memberikan manfaat kepada yang lain. Kalau ibu sudah menjadi pribadi yang harum, insya Allah suami ibu ikut harum, anak-anak ibu ikut harum, orang tua ibu ikut harum, adik-adik ibu ikut harum. Dan akan bangga, saya adiknya Bu Yusnidar. Oh, itu bangga itu. Kenapa? Karena Ibu Yusnidarnya sudah memakai filosofi bunga tadi. Demikian, Bu, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Jazakallah, alhamdulillah penjelasannya. Ini ada 2 pertanyaan di kolom chat Pak Ustadz. Hanya saya ingin memberikan kesempatan juga kepada Ibu Wakil Ketua Ibu Nani Yudi Kristato. Barangkali ada juga ya pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Ustadz. Sebelum nanti Ustadz menjawab, ada 2 pertanyaan di kolom chat. Silakan Ibu Nani. Ya, terima kasih Bu Nova. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam.
Saya sebenarnya ingin bertanya, tapi Bu Yus tadi sudah bertanya ya Pak Ustadz dan sudah dijawab oleh Pak Ustadz. Saya sebenarnya ingin bertanya bagaimana Ustadz agar kita bisa istiqomah dalam mengerjakan sholat malam. Tadi sudah dijabarkan mungkin sebagian ya Pak Ustadz. Yang kedua, bagaimana bolehkah kita mengerjakan sholat tahajud di tahajud yang kedua dan seterusnya tanpa membaca doa iftitah. Terus di sholat witir itu sedikitnya berapa rakaat ya Ustadz? Demikian Ustadz. Saya kira itu pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini soal istiqomah. Saya punya qawaid tentang istiqomah. Al-istiqomatu yurusul karamah. Al-istiqomah, istiqomah itu turisul karamah, mewariskan kekeramatan. Orang itu nggak usah cari kekeramatan. Ini kan banyak orang pengen keramat, mau pakai jimat. Enggak. Orang keramat itu manakala dia bisa istiqomah. Meskipun keistiqomahan itu hal yang sangat sepele. Contoh, ini contoh. Ibu tiap hari Jumat sedekah. Nggak usah banyak. Nasi saja 2 bungkus kepada pengemis. Umpama. Tapi tiap hari Jumat. Terus meskipun hanya 2 bungkus yang harganya 15.000, 30.000. Tapi terus istiqomah. Kalau nggak kera, ibu itu akan dikenang sebagai orang yang luar biasa. Tapi mesti istiqomah. Ini enggak. Sekali rajin dermawan, 100 kota. Habis itu hilang. Habis itu juga nggak akan dikenang. Kenapa? Karena nggak istiqomah itu. Meskipun sedikit tadi, hanya 2 bungkus. Tapi istiqomah insya Allah. Ibu akan dikenang. Nah, itu. Seperti itu juga. Tahajud itu. Ya, tahajud itu seperti tarawih. Nah, kalau ibu sholat tarawih, yang pertama baca doa iftitah itu di rakaat yang pertama. Kedua, ketiga, nanti setelah salam, sholat lagi nggak usah. Lanjut saja langsung bismillah. Seperti ini contohnya. Saya mau tahajud. Allahu Akbar. Di rakaat pertama ya. Yang kita, umpama ibu ngambil 4 salam nih, tahajud nih. Seperti tarawih lah, biasa. Boleh Pak Ustaz 10? Boleh lah. Nabi Muhammad pun sampai bengkak, berarti itu udah nggak terhitung. Cuman yang dicontohkan kata Isa, saya sering melihat Nabi itu 4 salam. Allahu Akbar. Kita baca doa iftitah di rakaat yang pertama. Kedua, kita kan salam nih. Nah, kita berdiri lagi di rakaat yang bukan di yang ketiga ini. Kan 2 rakaat 1 salam. Kita mau lanjut lagi nih tahajud. Nah, takbir lagi. Allah, sengaja aku sembahyang sunnah atau sholat sunnah tahajud karena lillahi ta'ala Allah. Langsung bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baca biasa. Itu tuntunannya. Kenapa? Karena rangkaian tahajud itu ya dimulai dari yang pertama sampai nanti terakhir itu masih disebut tahajud. Maka nggak usah lagi doa iftitah. Cukup yang pertama. Nah, terus witir. Witir itu minimal 1. Minimal 1. Cuman terbaik itu 3. Kenapa 3? Hendak dijelaskan. Ibu tahu nggak asal usul sholat itu? Kenapa subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 3 rakaat? Banyak orang tak tahu, Bu. Karena nggak ada bukunya yang menjelaskan itu. Nah, karena ini terkait dengan sholat ganjil, saya ambil yang ganjil, maghrib. Ya, kenapa maghrib 3 rakaat? Karena Allah menjadikan Muhammad asal jadi, mukmin yang dijadikan. Yang menjadikan segala sesuatu Allah. Dari mana? Dari nurnya yang bernama Muhammad. Disebut nur yang bernama Muhammad. Mukmin yang dijadikan. Mana mukmin itu? Kita semua ini mukmin. Yang disebut oleh Nabi dalam hadis qudsi, abdi fi qalbil mukmin, hambaku di dalam setiap hati namanya mukmin. Mana mukmin itu? Ruhani yang bersemayam dalam hati kita itu namanya mukmin.
Disebut innamal mu'minuna ikhwah. Mukmin itu bersaudara. Apa? Ruhani kita ini bersaudara. Karena ruh kita ini berasal dari Tuhan yang sama. Ruhani. Itu mukmin namanya. Ya. Nah, itulah yang disebut kenapa kita sunnah sebenarnya. Sholat witir itu 3 yang terbaik. Boleh 1 boleh. 3 Pak, boleh. 1 salam. 5 Pak, boleh. 7 boleh. 15 pun boleh. Tapi yang terbaik 3. Nah, yang terbaik ya. Capek banget Ustadz. 1 nggak masalah. Yang penting sholat ganjil gitu. Itu sebagai sholat penutup sholat malam. Sholat penutup sholat malam. Nah, saya lanjutkan tadi. Terlanjur nyebut kenapa rakaat. Kenapa Isya 4 rakaat? Karena mukmin ini dicipta oleh Allah dari nur yang bernama Muhammad. Maka Muhammad punya sifat siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Siddiq, jujur, amanah dapat dipercaya, tabligh menyampaikan, fatonah cerdas. Maka umat Rasulullah juga mewarisi sifat jujur, siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Seharusnya begitu. Maka Isya 4 rakaat. Maka kenapa kita sholat Isya? Agar bisa mewarisi sifat Rasul, siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Itu Bu. Kenapa? Karena nggak ada sholat tahajud sebelum Isya. Orang cerdas itu fatonah. Kan? Fatonah itu artinya cerdas. Sholat dulu, tidur, baru. Jangan belum Isya udah tahajud. Saya nak tahajud jam 7 boleh kah Ustaz? Nggak boleh. Karena sholat tahajud itu antara sholat Isya dan subuh. Kenapa mesti tahajud? Karena antara Isya dan subuh ini begitu panjang. Maka butuh terminal cadangan. Namanya tahajud, dibaratkan orang berjalan. Coba habis subuh ke duhur ini panjang, butuh terminal cadangan, namanya duha. Menandakan apa? Bahwa orang Islam itu nggak boleh putus dengan Allah. Ini ndak, duhur lenyap, asar lenyap, maghrib hilang, udah mau tidur, saya belum sholat Pak, jam mana ya? Ya udahlah sholat Isya saja kata suami. Ujung-ujung sholat Isya saja. Kan banyak kalau hari Minggu. Ibu-ibu udah berdandan sedemikian rupa maghrib lenyap. Kenapa? Batal wudhu, bedak tebal. Kalau ambil wudhu Pak Ustadz, bedak lagi ini. Macam mana? Maka banyak yang begitu itu. Tolong nanti dijaga betul tentang sholat. Ya. Isya 4 rakaat. Kenapa duhur 4 rakaat? Karena asal usul kejadian manusia itu kata Nabi Muhammad dari 4 sesuatu. Angin, air, tanah, dan api. Anginnya apa? Napas kita. Airnya apa? Ya ini, tulang kita, otak kita itu kan dari air itu. Mana tanahnya Pak? Daging ini, kulit ini. Ini dari tanah ini. Makanya kalau digosok keluar tanah terus ini. Bu Pak. Bu Nani, meskipun habis mandi coba gosok. Ini kok keluar tanah terus ya? Deki ini kok keluar terus? Ya karena ini dari tanah. Mana apinya? Apinya itu adalah darah. Nah, darah itu seperti api. Maka kalau darah orang itu habis, Bu, seperti kendaraan nggak ada apinya, mati sudah. Dapat. Timbullah pada diri kita itu hawa nafsu dunia dan setan. Nah, maka duhur itu 4 rakaat itu sebenarnya. Nah, untuk memukul hawa nafsu dunia setan, asar 4 rakaat. Apa pemukulnya? Iman, Islam, tauhid, dan makrifat. Pemukulnya hawa itu iman, pemukulnya nafsu itu Islam, pemukulnya dunia itu tauhid, pemukulnya setan itu makrifat. Kayak apa penjelasannya? Di lain kesempatan. Kalau sekarang semua nanti tumpah nih. Otak kita melober. Gak apa-apa. Maka Ya, terima kasih, asar Ustaz. itu kalau tidak terpukul hawa nafsunya, orang itu rugi. Nah, makanya disebut wal asri innal insana lafi khusri. Rugi. Nah, itu yang disebut asal usul sholat. Nah, itu. Maka sholat tahajud yang terbaik ya memang ya sahur. Caranya gimana? 2 rakaat. Doa iftitah dari awal ya. Tutup dengan tadi witir. Boleh 1, boleh 3. Amalan yang terbaik adalah istiqomah. Coba kita istiqomah saja. Terus jam 4 bangun. Lalu jam 4 itu kita mempersiapkan ini. Ibu ketika
naudzubillah lah, meninggal duluan umpamanya suami. Pas jam 4 bangun, ibu nggak ada, kalau nggak merintih, nangis, tempeleng saya. Kenapa? Tetap dikenang. Kenapa? Punya amalan yang istiqomah. Bangun jam 4 subuh, umpama. Mempersiapkan nih. Sholat dulu. Kalau mama kamu dulu tuh sholat tahajud dulu. Habis itu nunggu subuh. Habis subuh nyiapkan sarapan. Sekarang mama kamu udah nggak, wah itu udah pasti dikenang terus. Keramat ujung-ujung. Kenapa? Punya amalan ini enggak. Sekali bangun, disidak semua. Suami dimarahilah, anak dimarahi, tidur gak terus. Nah, tapi giliran seminggu kemudian, dia pula yang tak bangun-bangun. itu nggak ada keistiqomahan. Maka istiqomah itu betul lah, al istiqomah itu turithul karomah. Istiqomah itu mewarisi kekeramatan. Keramat itu artinya dikenang. Coba, mohon maaf Bu ya, di Jawa ini banyak kuburan keramat kata orang. Kalau saya yang terkenal, kalau Surabaya ini makam Sunan Ampel kan, Sunan Ampel. Kenapa keramat? Ada yang dikenang sebenarnya. Oleh masyarakat itu ada yang dikenang. Apa? Waktu hidupnya punya amalan-amalan. Ketika berdakwah begini. Itu yang dikenang sebenarnya. Itu yang disebut keramat. Ini hidup nggak ada yang dikenang sama sekali. Apa? Nak jadi keramat? Supaya kita dikenang. Ayo buat. Saya katakan tadi, ibu meskipun hanya 2 nasi bungkus yang diberikan kepada pengemis setiap hari Jumat. Pas istiqomah, pas ibu nggak ada, ditunggu oleh pengemis itu. Ya hari Jumat ibu itu datang, kok enggak ya? Nanya, Pak, ada yang kenang dengan ibu yang berkerudung agak merah itu kah? Namanya Bu Nani. Kok nggak muncul? Aduh, meninggal Mas kemarin. Oh itu disuruh tak disuruh pasti datang ke rumah ibu itu. Kenapa? Ibu sudah punya kekeramatan. Apa? Amalan tadi, amalan istiqomah. Nah, itu contoh real, contohnya. Ya Bu ya. Ya, saya juga Terima pingin kasih, seperti itu. Ustaz. Ini hanya ngomong saja nih Bu. Saya juga terkadang belum punya amal istiqomah, hanya punya ya begitulah, kita sama-sama belajar di sini. Ya. Baik, lanjut lagi Mbak Nova. Iya, alhamdulillah, jazakallah Pak Ustadz. Ini ada 2 pertanyaan di kolom chat. Ini menyambung juga tadi sebenarnya Ustadz terkait sholat witir, namun saya rasa untuk lebih dalam dibahas kembali. Ada 2 pertanyaan di sini. Langsung saya sampaikan saja ke Ustadz, nanti biar sekalian jawab ya Pak Ustadz. Jadi yang pertama itu dari Ibu Emma Ratnasari. Ini menyampaikan begini pertanyaan Pak Ustadz. Menutup sholat dengan witir pada saat Isya ya, cuma takut tidak terbangun nanti pada tahajud. Jadi ditutupnya dulu sholat witir. Namun kenyataannya bangun nih, terbangun sholat tahajud. Nah, ditanyakan apakah perlu ditutup dengan witir lagi? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Pak Ustadz, dari Ibu Walidah Anwar, Bu Walidah menanyakan, apakah sholat Isya ya sekaligus dilakukan pada saat tahajud, sehingga sholat Isyanya biar sama-sama sekaligus dengan tahajud. Nah itu mohon pencerahannya katanya Pak Ustadz. Jadi yang pertama tadi bagaimana dengan witir, kita tutup dulu sholat Isyanya di witir, dan nanti tahajud apakah sholat witir lagi. Yang kedua dari Ibu Walidah, apakah sholat Isyanya nanti bisa disamakan sekaligus dengan tahajud, sehingga memburu sholat Isyanya dilambatkan. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Ini masih ada 1 pertanyaan lagi belum saya bacakan. Silakan Pak Ustadz. Kasih. Kita ini mencari efektif dan efisien. Iya. Sholat Isyanya nanti ajalah di akhir. Kalau bangun. Kalau tak bangun gimana? Kita meringankan syariat. Hati-hati. Kita nggak tahu. Kan banyak orang itu seakan-akan hidup selamanya. Seakan-akan pas tidur nanti besok masih bangun lagi. Mohon maaf. Dalam surah Az-Zumar ayat 42 ini sebagai pertimbangan aja. Allah menyebutkan begini.
Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha wa yumsikul lati qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ini kata Allah ini. Sesungguhnya Allah menggenggam ruh orang mati, orang tidur. Allah yang menggenggam. Orang mati, orang tidur itu digenggam oleh Allah ruhnya. Ditahan betul ruhnya orang yang mati dan dilepaskan sebagian yang lain yang sewaktu-waktu juga ditentukan kematiannya, yaitu ini orang tidur. Banyak kasus, Bu, ruh ini digenggam oleh Allah orang mati, orang tidur. Pas tidur digenggam oleh Allah, nggak dikembalikan. Belum sholat isya. Gini teman. Astagfirullah. Meringan-ringankan syariat Rasul nanti. Sholat 5 waktu itu syariat yang disampaikan oleh Rasulullah. Nggak boleh diringankan. Sebab itulah baiknya. Ini dulu kebiasaan saya di pondok. Udahlah nanti kalau saya sholat isya duluan, biasanya tak semangat tahajudnya. Karena kata kita yang penting bangun. Bukan yang penting bangunnya, Bu. Justru ketika kita sudah sholat isya, nggak ada beban kewajiban, tetapi kita ada kesungguhan. Itu orang cerdas itu nggak ada beban, tapi tetap mempersiapkan. Nggak ada suami marah-marah, tapi tetap saya persiapkan. Nggak ada, suami saya penyabar kok, masak tak masak, akan marah. Iya, cuman kamu itu sungguh-sungguh jadi istri apa enggak? Kan persoalannya itu. Tahajud itu artinya kesungguhan. Kamu ini sungguh-sungguh jadi hamba Allah apa enggak? Maka baiknya sholat isya sebelum tidur. Ya, sholat isya dia. Maka kalau orang-orang di pondok itu, Bu, habis maghrib itu nggak ngerjain apa-apa. Tradisi pesantren itu maghrib sholat di masjid. Ditunggunya sampai isya. Enggak dagang apalagi cangkruan di warung kopi. Yang kita orang di Pontianak ini maghrib udah ada di warung kopi. Nunggu isya dulu. Nah, udah isya baru beraktivitas lain. Maka maghrib dan ke isya itu waktunya mepet. Terbaik adalah apa sebelum isya? Baca Al-Quran. Maka dibuatlah tradisi dulu. Sebelum isya, habis maghrib, ada tradisi belajar Al-Quran. Karena yang dulu yang diperintah belajar Al-Quran hanya anak-anak, terus belum isya itu, ujung-ujung kita yang mudah bukan anak-anak, udah tak mau ngaji lagi dah. Anak-anak ngaji nih maghrib nih. Maghrib suruh ngaji anak-anak kita, nggak mau. Udah ngaji juga. Untuk apa? Kalau dulu kita belajar baca, sekarang belajar memahami. Pelan-pelan. Baca terjemahannya, kan? Baru sholat isya, masuk isya, sholat isya. Nyaman itu, Bu. Itu. Nah, ini kasuistik ya. Orang sholat witir setelah isya. Itu Umar bin Khattab. Dulu Umar bin Khattab itu nggak bisa tidur malam. Semalaman tuh nggak ada tidur. Kenapa? Umar ini punya kebiasaan yang ini, Bu. Apa ya? Kalau kata orang sekarang begadang, bukan sih. Umar ini selalu memikirkan bagaimana nasib rakyatnya. Maka beliau itu kalau malam belusukan. Maka belusukan itu bukan hanya di era Pak Jokowi. Di masa Umar juga ada. Tapi kalau Umar belusukannya malam hari. Takut dikenal orang. Nah, kalau pejabat sekarang siang hari supaya dilihat orang. Kalau dulu malam hari supaya tidak dilihat orang, bahwa masyarakatnya diperhatikan. Maka Umar itu nggak pernah sholat tahajud setelah tidur, Bu. Maka Umar sholat tahajud setelah isya. Kenapa? Karena nggak bisa tidur dia. Lalu ditutup dengan witir. Nah, kita sama nggak dengan Umar? Kalau kita normal, nggak seperti Umar, tidur saja dulu, nggak masalah tidur. Nah, tadi normalnya kan malam dibagi 3. Nah, pertama, sebelum tidur. Kedua, waktu tidur. Ketiga, bangun tidur. Kita pakai yang normal. Hukum itu, kalau Imam Syafi'i buat hukum itu untuk yang normal-normal saja. Yang normal-normal, yang tak normal, ya gimana namanya nggak normal. Nah, maka lebih baik, Bu, kalau kita ini normal, sudah. Nah, setelah isya nggak usah pakai witir, karena witir itu sholat penutup malam, Bu.
Nanti kalau sudah witir gimana? Udah. Makanya Ramadan itu setelah tarawih, witir, sebenarnya nggak ada lagi sholat tahajudnya. Tahajudnya udah dianggap udah cukup include di witir itu. Pengganti sholat malam witir, tarawih itu sebenarnya. Tarawih. Iya, tarawih itu. Maka kita bangun di waktu sahur itu hanya untuk mempersiapkan diri kita puasa, makan sahur. Tapi kita enggak. Ramadan rajin banget. Pokoknya kalau Ramadan tuh tarawih, witir, bangun sahur, sholat lagi, rajin. Tapi habis Ramadan hilang semua. Jangankan. Jadi witirnya bisa Isya ya, Ustaz, sebaiknya. Bisa. Habis subuh, gimana? Mau dipaksa? Kalau nggak bisa tidur nggak apa-apa. Habis sholat Isya, tahajud juga nggak masalah. Cuman kalau Abu Bakar Siddiq berbeda dengan Umar bin Khattab. Abu Bakar itu normal orangnya. Biasa, normal. Habis Isya, beliau sholat ba'diyah, kan? Ba'diyah, sholat sunnah ba'diyah Isya itu, tidur. Ya. Udah tidur, nanti bangun, tahajud, tunggu subuh, itu Abu Bakar. Itu normal. Sahabat yang lain itu normal. Umar saja memang kebiasaan dari dulu kan. Udah begitu. Maka ada mazhab itu banyak versi. Artinya nggak bisa kita salahkan. Menyesuaikan saja, maka disebut dalam kaidah hukum itu al-hukmu yaduru ma'illati. Hukum itu bersesuaian dengan alasannya. Kenapa kamu sholat tahajud belum tidur? Ya nggak bisa tidur kawan. Nah, gimana? Kan sesuai dengan alasannya. Alasannya itu nggak bisa tidur. Ya. Kenapa kamu sholat tahajud setelah tidur? Oh, saya itu normal begini. Ya, menyesuaikan saja. Artinya nggak salah ya Bu ya. Maka dalam hal ibadah, selama ada alasan, ada ilat namanya, nggak boleh kita saling salah menyalah. Sesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing pribadi kita. Begitu, Ya. Mbak Nopah. Jazakallah, Pak Ustadz. Alhamdulillah. Jadi kepada Ibu Emma Ratnasari, Ibu Walidah Anwar, kira-kira sudah dapat dipahami ya apa yang disampaikan Ustadz. Yang jelas sholat Isya boleh witir, tapi lebih Bu Walidah Anwar sholat Isya dulu lah, karena itu fardu ya Ustadz. Sholat Isya dulu. Alhamdulillah ini ada satu pertanyaan lagi Ustadz kita hingga pukul 14.50 insya Allah. Saya rasa ini ada satu pertanyaan mungkin nanti bisa dijawab dengan ringkas Pak Ustadz ini. Pertanyaan dari Ibu Nita sudah ada di layar Ibu Yunitanya. Ini pertanyaannya begini Pak Ustadz. Kepingin sholat tahajud gitu ya, tapi insomnia. Nggak bisa tidur malam, tidurnya baru mau dekat subuh. Nah, satu lagi contohnya bagaimana pekerja yang di pabrik yang punya shift malam. Kalau misalnya tidur, pabrik nggak dijaga gitu, padahal niat ingin sholat tahajud. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Kita sampai 14.50 ya Pak Ustadz. Nanti Iya. Silakan Baik, Pak Ustadz. masih ada 5 menit lagi. Iya. Baik, Bu Yunita ya yang bertanya. Iya. Saya ini insomnia Pak Ustadz. Nggak bisa tidur ini kalau malam. Menjelang subuh, assalatu wassalamu alaikum, terlelap pula saya. Ya gimana orang yang nggak bisa tidur itu? Maka ini kasusnya kan seperti kasus Umar bin Khattab yang saya ceritakan barusan. Mirip-mirip kasus Umar bin Khattab yang tidak bisa tidur malam. Gimana? Boleh saja, nggak masalah. Diakhirkan boleh, diawalkan boleh. Tapi lebih baik diakhirkan. Ya, secara teknis ini teknis. Apa sebab? Menjelang subuh agar supaya nggak tidur. Jangan pula subuh kurang 2 menit tidur. Pula kita bangun jam 8. Hilang subuhnya. Karena sholat subuh itulah sholat awal ya. Awal hidup itu kan waktu subuh. Kalau begini, Bu.
kan apa Kan Jumat itu Clara kan adik lah, maksudnya dilihat gitu sama-sama merantau saling silaturahmi. Halo, masuk maaf, silakan Ustaz. Mungkin host Apa? bisa dibantu untuk ditutup. Iya. Silakan Ustaz. Hari Jumat itu Sayyidul Ayyam. Sayyidul Ayyam. Kenapa disebut Sayyidul Ayyam? Sayyid itu penghulu. Kalau hulunya hari itu baik, hari Jumatnya baik, insya Allah hilirnya hari itu juga baik. Sama, Bu. Subuh ini adalah awal waktu. Kalau awalnya baik, ya, kita bangun, awalnya dimulai dengan baik, insya Allah hilirnya baik. Artinya apa? Seperti air. Air sungai Kapuas itu, kalau di hulunya jernih, ke hilirnya jernih. Kalau hulunya keruh, kesininya keruh. Sama, Bu. Nah, maka kita mulai subuh itu dengan baik. Insya Allah hari kita seharian itu akan baik. Lihat, kalau subuhnya baik, baik semua. Kalau subuhnya berantakan, berantakan semua biasa. Sama dengan satu minggu itu. Kalau Jumatnya baik, insya Allah Sabtunya baik, hari Minggu baik. Maka orang Senin baik, Selasa baik, sampai Kamisnya baik. Maka orang tua dulu itu karena kata Nabi Sayyidul Ayyam itu adalah hari Jumat, maka hari Jumat itu berbuat baik. Kalau bulan itu, Bu, penghulu bulan itu Ramadan. Maka Ramadan itu dibuat sebaik mungkin. Untuk apa? Kalau Ramadannya baik, insya Allah 11 bulan berikutnya juga baik. Insya Allah juga baik. Nah, begitu. Sama dengan tadi kasus ibu itu, nggak bisa tidur. Ini kasus Umar juga. Maka pilihlah waktu. Saya ingin tahajud, yang paling baik apa ya? 15 menit sebelum subuh saya sholat tahajud. Selebihnya, ya habis sholat isya apa, ya nonton YouTube lah. Nonton apalah. Karena ada orang yang tak bisa tidur, kan susah juga itu, Bu. Beda dengan saya. Saya ini nggak boleh kena bantal. Di mana saja, udah kena bantal. Oh, habis sudah. Mau di rumah sendiri atau di rumah orang. Sampai kata orang, ini Pak Boy Haki kayak hidup tak punya beban sama sekali. Di mana aja tidur. Tapi kalau diajak begadang juga mampu juga semalaman. Yang penting sediakan kopi pahit. Itu yang terpenting kan itu. Maka kasus ibu barusan lebih baik agar supaya subuhnya juga terhindar dari tidur, sholat tahajudnya menjelang. Meskipun belum tidur nggak masalah. Nggak harus tidur. Itu kan hanya versi tadi itu kebiasaan. Kebiasaan sahabat yang normal seperti Abu Bakar itu memang memilih setelah tidur. Nabi Muhammad kan Nabi yang normal. Biasa seperti kita, normal. Sebelum tengah malam tidur. Nanti menjelang subuh bangun. Itu normalnya begitu manusia. Tapi yang tak normal apakah salah? Enggak juga, enggak boleh disalahkan. Kita sesama kita ini punya kebiasaan yang berbeda. Punya background yang berbeda. Enggak mungkin Mbak Nova memaksakan kebiasaannya kepada Bu Yunita. Enggak bisa. Sebaliknya Bu Yunita memaksakan kepada Mbak Nova. Enggak bisa. Kenapa? Mesin kita ini berbeda. Berbeda. Apalagi orang yang shift malam. Gimana shift malam? Kan banyak ini anak remaja sekarang nih. Di Alfamart. Shiftnya dari jam 12 malam sampai jam 8 pagi. Nggak ada tidur itu Pak Ustadz. Gimana Pak Ustadz? Kasihan budak itu. Ya, karena udah darurat begitu. Apakah boleh tahajud? Boleh. Menjelang subuh boleh. Kan diperbolehkan oleh bosnya. Kan 2 orang biasanya kan. Nggak sendiri itu. Gantian. Saya sholat dulu ya. Tahajud dulu. Sholat subuh. Atau satunya. Oh, sholat tahajud dulu lah. Saya jaga ini. Nanti yang tahajud saya agak mepet dengan subuh. Pas saya subuh, selesai. Kau kan udah tahajud tadi, kau subuh. Nah, saya jaga. Begitu. Bisa dibagi. Yang sit malam. Itu yang saya amati di Alfamart. Ada itu. Pekerjaannya itu baik banget. Saya pernah menjelang subuh itu, lapar banget. Udahlah hari Senin pula. Beli Indomie lah. Lihat di rumah nggak ada. Istri nggak masak. Mata udah terbangun jam 3 tak mau tidur lagi. Ke Alfamart dekat rumah itu. Rajin itu budak itu.
Ada yang tahajud itu luar biasa. Tahajud di itu digelar sajadah di tempat dekat kasirnya, satunya jaga. Itu saya acungi mata banget ini. Insya Ini Allah. pekerjaan untuk surga. Ya, Ya, Bu, itu ya soal kebiasaan yang tak bisa kita memaksakan, harus dirubah. Yang penting tidak melanggar syariat aturan Allah Subhanahu wa taala. Sudah 14.51, mohon maaf. Baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan ungkapan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, ibu-ibu pengajian Khairunisa. Terima kasih kepada ibu-ibu yang bertanya, Ibu Yusnida Hayamuddin Panjaitan, Ibu Nani Yudi Kristanto, terus ada Ibu Emma Ratnasari, Ibu Walida Anwar, yang terakhir Ibu Yunita. Insya Allah apa yang dijawab oleh Ustadz dengan jawaban yang luar biasa ini menjadi pencerahan bagi kita semua, khususnya yang bertanya dan khususnya kita semua yang hadir di pengajian ini. Dan kepada Ustadz, insya Allah apa yang Ustadz sampaikan menjadikan amal ibadah soleh untuk Ustadz dan menjadikan amal jariah tentunya Pak Ustadz sebagai ilmu yang bermanfaat untuk kami semua. Sebelum nanti kami mohon untuk doa penutup kepada Ustadz, kepada ibu-ibu saya ingin menyampaikan sedikit kesimpulan yang sederhana ini, bahwa sholat sepertiga malam ini menunjukkan bahwa kita adalah hamba Allah yang menciptakan, menyatakan bahwa diri kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Memilih melakukan yang baik untuk dirinya untuk mengharapkan sesuatu yang besar yang Allah cintai. Berjihad melawan nafsu diri sendiri, merencanakan kehidupan semata-mata karena beribadah kepada Allah, dan insya Allah itulah manusia cerdas yang sebenarnya melalui tahajud di sepertiga malam, sebagaimana tema kita pada hari ini. Jazakallah khairan Pak Ustadz. Untuk itu kami mohon agar acara pengajian Majelis Taklim Khairunisa pada hari ini dirahmati Allah. Kami mohon kesediaan Pak Ustadz Baihaqi untuk menutup acara ini dengan doa. Kepada Ustadz, tafadhal kami persilakan. Baik, nah kita tutup acara kita pada kesempatan kali ini dengan sama-sama berdoa, dan sebelum berdoa kita membaca Ummul Quran. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita hajatkan untuk kebaikan diri kita, keluarga kita, semua yang berkaitan dengan kita oleh Allah Subhanahu wa taala diistijabah, kemudian dikabulkan, dan kita dalam bimbingan ridho dan kasih sayangnya. Oleh sebab itu, sebelum berdoa kita sama-sama membaca Ummul Quran sesuai dengan apa yang kita niatkan barusan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida ya rabbana. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Allahumma inna zalamna anfusana dhuluman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min indika warhamna innaka antal ghafurur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ij'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa ruku'ana wa sujudana wa du'aana wa kulla ibadatina kama taqabbalta ala anbiya'ika wa awliya'ika wa salihin.
اللهم ادخلنا مدخل صدق واخرجنا مخرج صدق واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم ايماننا وسلم توحيدنا وسلم معرفتنا وسلم اخواننا من المسلمين والمسلمات برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Terima kasih dan saya kembalikan kepada Bu Nova untuk menutup secara resmi acara kita pada kesempatan kali ini. Sekali lagi, apabila ada salah kata, sikap yang kurang berkenan, diri saya secara pribadi sudi kiranya dibukakan pintu kemaafan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama mohon ampun dan bertobat. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon jangan leave dulu ya Pak Ustadz, nanti ada berfoto bersama. Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih sekali lagi yang sebesar-besarnya kepada Ustadz Baihaqi MA atas doa yang dipimpin. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, Maha mendengar, mengabulkan doa-doa dan harapan kita semua. Amin. Allahumma amin. Baik ibu-ibu pengajian Majelis Taklim Khairun Nisa yang saya sayangi, selanjutnya kita adalah foto bersama dan sekali lagi pada Ustadz untuk mohon tetap bersedia bersama kami Ustadz untuk berfoto bersama. Ibu-ibu silakan mengaktifkan kameranya biar kita mengabadikan momen ini sebagai agenda pengajian Khairun Nisa pada hari ini. Untuk itu foto akan diambil beberapa slide sesuai jumlah slide yang ada dan kepada Ibu Romi saya persilakan. Mari Ibu-Ibu, saya akan memandu foto. Saya mulai dari slide pertama Ibu-Ibu ya. 1, 2, 3. Baik, saya lanjutkan ke slide kedua. 1, 2, 3. Oke. Baik, Ibu, saya lanjutkan ke slide yang terakhir, slide yang ketiga. 1, 2, 3. Terima kasih Ibu-Ibu. Saya kembalikan ke Bu Nova. Ya. Jazakillah Bu Romi. Alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih Pak Ustadz atas ketersediaan Pak Ustadz, bersedia Pak Ustadz untuk berfoto bersama dengan kami. Akhir kata, terima kasih kepada ibu pengajian Majelis Taklim yang Indonesia yang sudah berkenan hadir, menyempatkan untuk bersama-sama kita melakukan kajian pada hari ini. Dan dengan berakhirnya foto bersama tadi, maka berakhir pula acara pengajian virtual kita pada hari ini. Dan mohon maaf atas jika terdapat kekurangan atau kesalahan selama acara berlangsung, karena kesempurnaan sesungguhnya hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Atas nama panitia yang bertugas, saya Nurdia Kanova mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf lahir batin. Terima kasih Pak Ustadz, Ibu-ibu semuanya. Ya, kembali izin keluar. Mbak Nova. Baik, Pak Ustadz, terima kasih. Jazakallah khairan, Pak Ustadz. Ya. Terima kasih Ibu-Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yus, terima kasih Bu Nani, Ibu-Ibu semua. Ku sadari
Engkau sanggup mengambil kembali karuniamu, dan ku coba selalu mengingat, takkan sia-siakan segalanya, karena suatu hari semua akan tiada lagi, dan di akhir hayatku mohon kau ridho padaku. Allah, ya Allah, tuntunku untuk tiba di jannahmu. Ya Allah, ya Allah, jangan jauh dariku ku tambah cahayamu, bersamamu ku ingin dekat, dekat denganmu sepanjang usia. Ya Allah, oh Allah, dampingi langkahku. Ku sadari kadang ku lupa, mungkin ini nafasku yang terakhir. Ampuni kurangnya syukurku, maafkan ku ragu kasihmu. Nanti suatu hari saat duniaku usai berakhir, di akhir hayatku mohon kau ridho pada aku. Allah, ya Allah, tuntunku untuk tiba di jannahmu. Ya Allah, ya Allah, jangan jauh dariku ku tambah cahayamu, bersamamu ku ingin dekat, dekat denganmu sepanjang usia. Ya Allah, oh Allah, dampingi selama